Mungkin hari Ahad minggu ini kita sudah merubah tahunnya menjadi 1 Muharram 1446. Tahun berubah itu yang harus kita ketahui, bahwasanya kita perlu mengulang. Tidak ada di antara kita di sini, bahkan di bumi ini, yang ingatannya terlalu ingat, kuat terlalu ingat. Pasti di antara kita ini, siapapun pasti pernah lupa. Jadi kalau dia pintar, dia hebat ingatannya, ya kebetulan. Karena yang ingatnya yang dia sering diingat. Coba yang lain-lain tetap dia lupakan. Pelajarannya diingatnya, hebat dia, tapi kadang-kadang yang lain dilupakan. Kerjaannya dia ingat dia, tapi yang lain, kerja lain juga dilupakan. Karena sifat manusia, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Orang sifatnya salah, orang sifatnya lupa. Kalau tidak ada salah, tidak lupa, bukan orang. Sehingga kalau ada di antara kita yang salah, jangan terlalu kita marah-marahi. Karena kita dibawa ke pribadi sendiri, kita sendiri sama. Juga ada silap, juga ada lalai. Sesama kita silap, sesama kita lalai, kenapa kita menjustis orang dengan sangat tidak suka kalau dia berbuat silap sedikit? Saya sendiri waktu masuk ke gang sini lupa gitu. Lewat saya ke gang di samping pasar kaget itu. Untung saya tanya kawan, mana Masjid Al-Fatih sebelumnya. Walaupun udah berkali-kali saya ke sini. Makanya kalau imam misalnya dia salah, padahal dia sudah habis 30 juz, ada salahnya, ya jangan dibilang, apa ini gunanya hafal 30 juz masih salah. Enggak boleh gitu. Emang dia tidak pernah lupa? Ada enggak manusia enggak lupa, saya bilang. Oh, tapi dia udah ada sertifikat. Dia udah dipondokkan. Dia udah dia sekolahkan. Masa itu aja lupa? Ya namanya dia juga manusia. Kan itu saya bilang. Kecuali dia nak manusia lagi, bolehlah. Tidak perlu diingatkan kembali. Sejarah tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ada setan yang bisa berubah jadi manusia. Jadi jangan dikira manusia ini cuman di bumi ini manusia betulan, tapi ada juga makhluk Allah, setan, yang diberi kemampuan berubah menjadi manusia kayak kita. Malaikat bisa juga nggak berubah jadi manusia? Bisa. Jin bisa juga nggak berubah jadi manusia? Ya bisa. Itu semua atas siapa? Atas kehendak pencipta kita, Allah. Lalu waktu musyawarah, orang-orang kafir Quraisy ini musyawarah dia, gimana caranya untuk membunuh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini nggak bisa diatur. Udah ditawarkan harta nggak mau, jabatan nggak mau, wanita nggak mau. Yang enak-enak ditawarkan nih, bukan yang keenak. Yang penting Nabi Muhammad meninggalkan visi misinya untuk menyebarkan tauhid. Tapi semuanya gagal. Anak buahnya disiksa, dia tetap juga masih. Akhirnya bermusyawarahlah orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi Nabi Muhammad. Musyawarahlah mereka. Lalu dalam musyawarah itu ada seorang kakek atau syekh
min Najd, dari Najd. Dia mengaku syekh dari Najd atau orang tua dari Najd. Syekh ini berarti sebetulnya bukan ulama saja. Syekh itu bahasa Arab, artinya orang tua. Jadi ada orang tua dari Najd mengaku dari kota Najd. Najd ini ibarat nama kota lah di Arab itu. Dia mengusulkan waktu musyawarah itu, dia sebetulnya bukan manusia, dia adalah setan. Tapi nyemplung ikut musyawarah. Diusulkannya lah untuk membunuh Nabi itu kalau bisa setiap suku itu mengirimkan satu-satu. Supaya apa? Nanti kalau keturunan Nabi ini kan keturunan orang besar juga, keturunan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim itu marah, nanti bisa kita kroyok sama-sama. Wah, ini usulan dari setan yang berubah jadi manusia itu. Akhirnya terjadilah malam itu, dikepunglah rumah Nabi. Semua dari suku mengepung. Ibarat kita sini semua suku mengepung satu orang calon misalnya. Suku Batak, suku Minang, supaya nanti kalau satu orang yang berpengaruh itu keluarganya melawan, nggak bisa. Malam itu memang kondisi tegang karena Nabi akan dibunuh. Akhirnya diselamatkanlah oleh Allah. Dibuatlah semua yang mengepung Nabi itu tertidur sebentar. Ini diceritakan di dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding-dinding mereka atau penglihatan mereka itu tertutup sehingga mereka la yubsirun. Manusia bisa rupanya dihipnotis. Kalau sekarang kan ada juga musim-musim hipnotis nih. Hati-hati kita kalau misalnya lagi mental lemah, banyak pikiran, nanti disuruh ke ATM, tiba-tiba duit udah hilang. Setelah duit hilang baru nyadar. Anak perempuan kita gitu. Itu hipnotis itu dari dulu. Tapi ini orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi, langsung yang hipnotisnya Allah. Sehingga tertidur juga. Baru digantikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disuruh tidur di kasur Nabi. Akhirnya Nabi pun bisa keluar dengan selamat. Lalu pergilah bersama sahabatnya Abu Bakar, dikejar-kejar terus, masuk ke dalam gua. Alhamdulillah juga diselamatkan, karena di pintu mulut gua itu ada laba-laba. Laba-laba menutup gua, sehingga orang yang mengejar berpikir nggak mungkin ada orang bisa masuk ke dalam. Masa orang bisa masuk ke dalam tapi sarang laba-labanya tidak hancur? Selamat lagi Nabi Muhammad. Baru setelah beberapa hari mereka pergi, Nabi Muhammad pun melanjutkan hijrah ke kota Madinah. Ini awal yang dijadikan hijriyah. Oleh karena itu dianjurkan kita di akhir tahun itu membaca doa. Apa doa akhir tahun? Allahumma, ya Allah, ma amiltu, apa yang aku lakukan, min amalin, di tahun ini, dari perbuatan, fi hazi sana, wa ma nahaitani, itu pun yang engkau larang. Entah judi lah, entah malah sholat lah, entah menggosip orang lah, entah berbuat hati busuk sama kawan lah. Itu kan nahaitani, yang Allah larang. Walam atub, belum sempat aku bertaubat ya Allah.
padahal engkau sabar melihat perbuatan aku yang salah, yang bermaksiat ini, dan engkau pun mengajak aku untuk bertaubat, maka terimalah, ampunkanlah dosaku. Kalau mau bahasa Indonesia begitulah doa nanti ya. Baca doa, ya Allah, apa yang aku lakukan selama tahun ini, itu pun yang engkau tidak suka, engkau larang, aku pun belum bertaubat, belum sempat, padahal engkau bersabar dan engkau mengajak aku untuk kembali taubat, balik lagi supaya bersih lagi, maka ampunkanlah dosaku. Barulah kita memasuki awal tahun dalam keadaan